Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, salihin salihat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan saya Alimin Samawa dalam cerita inspirasi kita. Insya Allah hari ini kita akan membahas suatu tema tentang bab cinta. Cinta seperti apa? Ya, kita dengarkan ya, teman-teman sekalian. Si buta yang memotivasi dengan cinta. Di sebuah rumah sakit, dua orang pasien dirawat dalam satu kamar yang sama. Kedua pasien itu menderita penyakit yang sulit disembuhkan. Selain bahwa mereka sudah uzur, pasien pertama kondisinya sedikit lebih baik, sebab perawat masih memperkenalkannya untuk duduk di atas kasur perawatannya 1 jam setiap hari setelah asar. Dan kebetulan posisi tempat tidurnya juga paling baik karena letaknya di samping jendela yang satu-satunya di ruangan itu. Sedang pasien kedua hanya boleh berbaring terlentang sepanjang waktu. Dua orang ini menghabiskan waktunya dengan mengobrol tanpa saling melihat satu sama lain karena tak mampu beranjak dari tempat tidur masing-masing. Dalam obrolan itu mereka bercerita tentang keluarga, tentang rumah, tentang kehidupan, dan banyak lagi topik yang lain. Setiap hari setelah asar, pasien pertama duduk di atas kasurnya seperti anjuran dokter. Dari atas kasur, ia melongok keluar jendela, lalu menceritakan kepada temannya tentang suasana di luar sana. Sementara pasien kedua selalu menanti saat-saat ini, karena cerita-cerita dari temannya tentang pemandangan-pemandangan di luar rumah sakit seakan membangkitkan semangatnya untuk bertahan hidup. Suatu sore, pasien pertama menceritakan bahwa ia tengah memandangi sebuah taman yang sangat indah dari balik jendela. Di dalam taman itu terdapat sebuah danau yang cukup luas, tempat burung-burung ibis berenang. Anak-anak yang berkunjung di sana terlihat ceria dengan bermain perahu-perahuan di dalam air, yang mereka buat dari apa saja. Dia menceritakan pula tentang beberapa orang yang menyewakan kapal-kapal kecil yang digunakan para pengunjung untuk menikmati keindahan danau, serta tentang perempuan-perempuan yang menggandeng tangan suaminya sembari berjalan menyusuri tepian danau. Selain itu, dia menyebutkan ada juga banyak pengunjung yang hanya duduk-duduk berteduh di bawah rindangnya pepohonan yang dihiasi dengan bunga-bunga yang berwarna-warni. Pemandangan menarik lainnya yang juga ia ceritakan adalah tentang indahnya langit biru non jauh di atas sana. Pasien pertama ini sangat pandai bercerita. Ia mampu mendeskripsikan secara detail apa yang katanya sedang dipandanginya, sehingga pasien kedua ketika mendengarkannya bercerita, ia selalu memejamkan matanya sambil membayangkan betapa indahnya pemandangan-pemandangan itu dan kehidupan di luar rumah sakit sana. Di hari lain, pasien pertama menceritakan tentang parade militer. Katanya kepada pasien kedua, di luar sana sedang ada pawai militer dengan iring-iringan drum band yang sangat indah. Meski pasien kedua tak mendengarkan ada dentuman suara sedikit pun, ia percaya saja dengan cerita temannya, sembari membayangkan keindahannya. Dari deskripsi yang detail, pasien kedua dibuat seolah juga melihat parade itu. Para pendengar sekalian, hari berganti hari, minggu bertukar minggu, kedua pasien itu menjalani hidupnya dengan bahagia dengan obrolan dan cerita semacam itu, meski tak ada yang berubah dari sakit yang mereka derita. Di suatu malam, perawat yang berjaga saat itu mendatangi pasien pertama untuk memberikan perawatan seperti biasanya. Namun ketika ia menghampiri, ternyata si pasien telah meninggal. Pasien kedua tak mengetahui peristiwa duka itu. Kalau saja ia tak mendengarkan percakapan yang sang perawat dengan temannya, yang meminta jenazah pasien pertama dikeluarkan dari ruang perawatan. Mendengar berita itu, pasien kedua kaget. Ia amat berduka, sangat sedih. Teman baik yang selalu menemaninya dengan cerita-cerita indah, kini telah pergi meninggalkannya untuk selamanya. Tanpa pernah mengenali wajahnya, kecuali sekadar suaranya saja saat bercerita. Selang beberapa hari kemudian, pasien kedua meminta kepada perawat untuk memindahkannya ke dekat jendela. Karena sudah tak ada lagi pasien di dekat jendela, si perawat pun mengabulkan permintaannya. Ketika waktu asar tiba, ia teringat cerita-cerita indah teman yang telah pergi. Timbul keinginannya untuk menyaksikan sendiri pemandangan indah itu. Dia berusaha untuk duduk agar kesempatan berharga itu tak terlewatkan.
Walau badannya terasa amat sakit, dia berusaha mengangkat kepalanya pelan-pelan menggunakan kedua lengannya sebagai penopang. Ia mulai melempar pandangan ke arah jendela untuk bisa melihat keluar. Tapi aneh, ia tak melihat apapun di depannya kecuali tembok bercat lusuh yang membisu. Jendela itu tidak menghadap ke halaman, namun ke salah satu sudut tembok dari rumah sakit itu. "Suster," teriaknya memanggil. Kepada suster ia bertanya, "Benarkah jendela ini tempat pasien yang meninggal beberapa hari lalu?" "Benar," jawab suster itu singkat. Tak percaya, matanya berputar-putar ke setiap sudut mencari jendela yang lain. Tapi ternyata kamar tersebut memang tak memiliki jendela lain selain itu. Suster pun bertanya tentang kekagetannya. Lalu dijawab si pasien dengan menceritakan kembali cerita-cerita indah temannya tentang kebun di luar sana. Suster pun kaget, tidak mungkin, tegasnya kepada si pasien. Lagi pula pasien yang baru meninggal itu adalah seorang yang buta. Bahkan tembok bisu itu pun tak pernah dia tahu, tambahnya. Suster lalu coba mengambil kesimpulan. Mungkin karena ia ingin agar hidup Anda lebih bahagia, sehingga Anda tidak putus asa lalu ingin cepat-cepat mati. Pasien yang pandai merangkai cerita indah itu ternyata hanyalah seorang buta, yang bukan hanya tak melihat taman, danau, dan pawai militer seperti dalam ceritanya. Bahkan tak satu pun dari dunia ini yang pernah ia saksikan. Ia hanya punya mata cinta. Iya, mata cinta yang menuntunnya untuk merangkai cerita-cerita indah agar temannya yang dipenjara oleh sakitnya tak berputus asa, melainkan termotivasi untuk terus bertahan hidup lebih lama. Dengan cinta, ia berusaha membuat orang lain dan dirinya sendiri untuk bahagia. Itulah ciri seorang beriman. Ia memiliki cinta dan menebar cintanya. Para pendengar sekalian, karena manusia itu secara tabiat butuh kepada cinta, kelembutan, dan kasih sayang dari kecil hingga ia masuk ke liang lahat, yang dengannya ia bisa merasakan ketenangan jiwa, ketentraman batin. Kita semua membutuhkan cinta. Cinta dalam diri kita, cinta dari orang lain, cinta yang menggambarkan kita jalan hari-hari yang indah, kenangan-kenangan yang haram, dan harapan-harapan yang indah. Cinta yang akan membuat hati selalu bernyanyi riang, seperti burung-burung berkicau di pagi hari menyambut semangat baru. Cinta yang memancarkan motivasi hidup, seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang kita cintai di setiap keadaan dalam hidupnya. Seorang beriman yang mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari agamanya, bersikap lembut dan kasih sayang akan menjadi karakternya. Mencintai sesama akan menjadi kepribadiannya. Dia akan mengasihi, bergaul, dan mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Cintanya akan menjadi pondasi kemasyarakatan yang saling memperhatikan, saling menanggung, saling menolong, saling menasehati, dan saling menguatkan. Dengan cinta, setiap orang akan merasa bahwa hubungan dengan sesama manusia dalam masyarakat dan mencari kepercayaan mereka termasuk kewajiban-kewajiban yang penting untuk meraih kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera. Dengan cinta, hidup bersama orang lain akan terasa mudah dan nyaman. Sebaliknya, kehilangan cinta membuat hidup kita menjadi kaku, interaksi kita kasar, diri kita dijauhi orang. Ini seperti yang diingatkan Rasulullah SAW. Sesungguhnya orang yang paling jelek adalah orang yang ditinggalkan orang lain karena takut akan kejahatannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Para pendengar sekalian, Rasulullah sebagai sosok teladan, hidupnya selalu diwarnai cinta. Beliau tidak pernah memutuskan harapan orang lain atau menolak permohonannya. Beliau juga tidak pernah memperlihatkan wajah permusuhan. Beliau tidak banyak bicara dan tidak melakukan sesuatu yang tak dikehendaki orang lain. Beliau yang penyayang dan santun, tidak pernah mencela, mencemooh, mencari-cari aib dan cacat orang lain. Beliau tidak pernah berbicara selain tentang hal-hal yang mengandung hikmah dan kebajikan. Beliau sangat mencintai orang-orang miskin, menjenguk mereka yang sakit dan melayat mereka yang meninggal. Tidak menghina orang kafir karena kefakirannya. Tidak menghina orang fakir karena kefakirannya. Tidak takut pada penguasa karena kekuasaannya. Mengendarai kuda, unta, dan keledai. Tak ragu membonceng budak dan orang lain. Tidak membiarkan orang lain berjalan di belakangnya serta berkata, "Biarkan di belakangku untuk para malaikat." Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat yang selalu menyelani beliau, Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya, penyabar dan pemaaf. Ia juga berkata, "Aku mengabdi kepada Rasulullah selama 10 tahun. Beliau tidak pernah berkata,
tidak pernah mencela apa yang dilakukan, dan tidak pernah marah. Anas menceritakan pula bahwa suatu hari Rasulullah menyuruhku untuk suatu keperluan. Aku pun keluar rumah. Di jalan aku berjumpa dengan anak-anak sedang bermain. Aku pun ikut bermain bersama mereka. Aku bahkan tidak memenuhi perintah beliau. Saat saya bermain dengan mereka, tiba-tiba aku merasa ada orang berdiri di belakangku. Ketika menoleh, ternyata Rasulullah sambil memegang bajuku. Saya tersenyum. Rasulullah berkata, "Wahai Anas, apakah kamu sudah mengerjakan perintahku?" Aku merasa bersalah. Aku pun menjawab, "Baiklah, aku pergi sekarang." Para pendengar sekalian, cinta yang beliau punya adalah cinta yang menular. Maka jika beliau berkata-kata, orang-orang yang duduk bersamanya akan diam, seolah-olah di atas kepala mereka ada burung. Jika beliau diam, mereka baru bicara, tanpa disertai celaan, saling sindir, apalagi pertengkaran. Rasulullah akan ikut tertawa jika mereka tertawa, dan ikut kagum jika ada yang mereka kagumi. Beliau sabar terhadap orang lain atas kata-kata dan cara memintanya yang kasar. Beliau sabar meskipun sedang ada kegaduhan. Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian semua melihat orang yang membutuhkan sesuatu, maka tolonglah ia." Para pendengar sekalian, seorang muslim belum sempurna imannya jika hanya punya cinta untuk Allah semata, tapi tak punya cinta untuk sesama, untuk seluruh makhluknya. Kesempurnaan iman harus dilengkapi dengan membangun cinta dan hubungan yang baik terhadap sesama manusia. Terhadap yang tua, kita menghormati. Terhadap yang muda, kita menyayangi. Terhadap mereka yang berbeda agama, etnis, suku, golongan, aliran, dan sebagainya, kita menghargai dan toleran. Inilah yang disebut kesalihan sosial. Perpaduan antara kesalihan pribadi dan kesalihan sosial yang akan menghasilkan kesalihan yang menyeluruh, yang paripurna. Kesalihan ini penting untuk disuarakan, mengingat sekarang ini banyak perilaku individu atau kelompok dari kita yang kadang tidak lagi manusiawi, tidak mencerminkan orang beriman yang memiliki cinta. Kita kehilangan cinta, kita merusak, mengintimidasi, melukai, dan bahkan berani menghilangkan nyawa sesama. Kita menuduh, memfitnah, menghancurkan reputasi dan harga diri, menghardik, menghakimi. Padahal konsep dalam dakwah mengajarkan kita untuk menyampaikan dengan penuh cinta dan kelembutan. Para pendengar sekalian, Fudail bin Iyad rahimahullah berkata kepada Sufyan bin Uyainah rahimahullah, "Jika engkau menginginkan orang lain menjadi baik sepertimu, mengapa engkau tidak menasihati orang itu karena Allah? Bagaimana lagi jika engkau menginginkan orang itu di bawahmu?" Islam adalah agama yang mengajarkan sikap ramah terhadap sesama, terhadap siapa saja, menyayangi dan mencintai. Sebab itulah jalan mencintai Allah. Manusia yang memiliki cinta dan mencintai sesamanya, ia juga akan mendapatkan cinta Allah. Maka ketika orang lain menjauhi kita, ketika kita semakin sering berlaku kasar, ketika kita tak lagi peduli dengan perilaku buruk orang lain, mungkin masalahnya karena kita tak lagi punya cinta yang menjadi ciri seorang beriman. Mungkin yang hilang dari kita adalah cinta. Dan pada hal ini kita kembalikan cinta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan sedikit cerita ini, kisah ini, penyampaian ini, barangkali di sana ada sesuatu yang mulai kehilangan hal-hal yang sebenarnya butuh kita seksamai kembali, yakni kehilangan cinta pada diri kita. Semoga kita terus menyadari bahwa cinta itu adalah bagian dari pesan-pesan ilahiyah yang dititipkan kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.